Apa kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, saya sekarang sedang berada di Kabupaten Gianyar. Saya ingin menjumpai Kepala BNNK Gianyar. Kita akan berbincang-bincang bagaimana perkembangan, kemudian giat apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari BNNK Gianyar dalam memerangi dan mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Gianyar. Untuk itu, jangan kemana-mana saudara, ikut saya, kita akan menjumpai Kepala BNNK Gianyar. Swastiastu, Pak Agung. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu. Salam sehat ya Pak Agung. Salam sehat tanpa narkoba. Sehat selalu, wah, luar biasa. Salam sehat tanpa narkoba. Siap. Nah, saudara, seperti di awal tadi, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak I Gusti Agung Alit Atnyana selaku Kepala BNN Kabupaten Gianyar. Kita mau berakrab ria, pengen mengetahui sebetulnya bagaimana peran dari BNN Gianyar, kemudian giat-giat yang sudah dilakukan, dan apa saja sih yang hal-hal yang terutama terkait dengan narkoba. Ya, cocok ya memang kita berbincang-bincang santai pada kesempatan kali ini bersama beliau. Terima kasih Pak Agung atas waktunya bersama Kompas TV di tengah-tengah kesibukan. Saya yakin meskipun pandemi pasti tetap mempunyai perhatian yang kuat ya Pak ya terkait dengan narkoba. Benar. Nah Pak Agung mungkin di awal sebetulnya sekarang perkembangannya untuk narkoba ini mungkin secara umum ya Pak Agung, misalnya di Bali ataupun memang sekarang perkembangan secara nasional seperti apa sih Pak Agung, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Bambang. Salam sehat tanpa narkoba. Ya, kalau kita bicara masalah perkembangan kasus narkoba itu tidak memandang situasi normal, situasi pandemi, apalagi sekarang tetap saja mereka melakukan penyalahgunaan. Cuman mungkin sekarang modusnya saja berubah. Kalau zamannya normal situasinya, ya modusnya dia menggunakan modus yang dulu yang lama, tapi sekarang karena situasinya COVID seperti ini, peredaran tetap ada, tapi sekarang lebih menggunakan modus yang secara online. Pakai daring. Artinya mesen barang lewat media handphone atau media sosial lainnya, kemudian nanti pembayarannya pun ditransfer, ya tidak menggunakan modus ada barang ada uang, tidak seperti itu, tapi sekarang lebih banyak ditransfer seperti itu sekarang. Jadi perkembangannya ya. Jadi memang seperti kemarin kita mengamati mereka modusnya itu bahwa kiriman itu sudah tidak antar saya penjual dan penerima, melalui perantara gitu Pak ya. Bisa pakai jasa kiriman. Kemarin ada sempat nitip di angkutan apa. Jadi lebih canggih juga mereka ya Pak. Iya, memang begitu perkembangannya kan. Kita tuh crime hunter gitu ya. Kita tuh memburu. Jadi orang yang nama memburu itu kan pasti dia ada di belakang daripada orang yang diburu. Yang orang yang diburu itu pasti dia depan, namanya kita crime hunter. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba, ya kita terus mengikuti mereka, ya kita buru mereka. Dan ya memang seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, ya sekarang banyak dia menggunakan jasa pengiriman atau penitipan barang. Dan itu pun sudah beberapa kali kami melakukan pengungkapan kerjasama dengan teman-teman jasa pengiriman atau pengangkutan paket yang ada di daerah Denpasar maupun di Gianyar. Ya. Baik. Waduh, luar biasa ya. Jadi
Ya. Tapi walaupun demikian kita BNN juga tetap sigap ya, Iya, benar. mencermati ini Iya, bahwa iya. ada modus karena pandemi. Iya. Mungkin orang tidak bisa berkerumun, tidak bisa ada pembatasan di sana sini, Iya. tetapi mereka pun dalam tanda kutip pengedar ini Masih tetap bermain dia. tetap bermain dengan caranya, dan ini BNN juga tetap mengikuti. Iya. Pak, ya. Jadi saya mau ingin klarifikasi, meskipun pandemi ini boleh dikatakan sebetulnya tidak diam juga mereka ini. Tidak dia. Barang ini tetap Berjalan. Karena tetap itu ada kan upaya. kebutuhan mereka. Sepanjang ada demand, ada permintaan, supply pasti tetap ada. Nah, karena kan masyarakat yang mau menjadi pecandu penyalahguna narkoba itu kan dia lebih memilih menggunakan sabu misalnya daripada dia dikasih nasi. Karena itu kan sudah menjadi adiktif mereka. Sudah ketergantungan. Jadi lebih bagus mereka nggak makan nasi daripada nggak dikasih sabu. Jadi sepanjang ada demand, permintaan, supply barang itu tetap akan mengalir ada. Baik, gitu. Wah, ini menarik ini. Nah, kemudian Pak Agung, suplainya ini, barang-barang ini dari mana sih Pak? Bisa Ya. masuk ke Bali, kemudian masuk ke Gianyar nih, ininya dari mana sih Pak? Ya kalau Berdasarkan pengungkapan ya Pak ya? Ya berdasarkan pengungkapan itu kan memang datangnya barang itu ada yang dari, kalau kita bicara dari luar ya, dari Malaysia, dari Cina itu banyak. Tapi kalau kita bicara masalah nasional itu kan ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, karena kita pahami betul bahwa Indonesia garis pantainya luar biasa panjangnya, sehingga kita untuk melakukan pemantauan atau penjagaan pelabuhan-pelabuhan tikus itu kita kan agak sulit. Karena begitu banyaknya pelabuhan tikus yang tidak bisa kita lakukan penjagaan atau pengawasan. Nah, seperti itulah keadaannya, sehingga barang-barang itu sangat mudah masuk ke Indonesia, ke Bali ya, sangat mudah. Karena memang kita negara kepulauan yang garis pantainya luar biasa panjangnya. Tidak bisa kita jaga atau kita standby di satu tempat, yang mengingat begitu luas dan banyak pelabuhan tikus dan keterbatasan SDM kita. Itu memang. Jadi mereka tahu betul ya, ada celah di sana, ada dalam tanda kutip kelemahan kita pengawasan, mereka melakukan itu. Benar. Ini mereka ini sindikat atau memang ada perkembangan sindikat baru atau bagaimana Pak? Pak Agung? Sindikat itu kan organisasi. Organisasi mereka memanfaatkan mungkin celah-celah yang ada, dan juga kelemahan-kelemahannya, ya dengan menggunakan sistem organisasi. Ya, mereka kan punya jaringan, jaringan Sumatera, jaringan Jawa, jaringan Bali, jaringan Malaysia, jaringan Cina, kan ada mereka. Baik. Seperti itu Bang. Baik, waduh luar biasa ini. Nanti kita ingin mengetahui Pak Agung sebetulnya potensi Gianyar ini. Kan kita ketahui memang sedikit ada apa? Ada hubungan tempat wisata, favorit kunjungan, pasti satu sisi ada narkobanya tinggi, ada mungkin keasusilaan tinggi gitu ya. Tapi nanti kita akan ingin tahu dari Pak Agung, kalau Gianyar bagaimana sih Pak? Apakah dari celah masuk ke Gianyar itu mereka ini apakah hal demikian ini yang salah satu faktor akhirnya memang Gianyar menjadi salah satu daerah yang memang dalam tanda kutip harus diwaspadai peredaran narkoba. Gitu ya Pak Agung ya. Tapi tahan dulu Pak Agung. Kita ngopi dulu Pak Agung. Biar lebih santai. Silakan. Baik saudara, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Agung setelah yang